وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Seandainya kita hitung nikmat yang diberikan Allah, niscaya kita sebagai hamba yang dhaif, hamba yang lemah, niscaya tidak akan bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka sepantasnya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, lalu dibenarkan dengan hati dan diucapkan dengan lisan dan diperbuat dengan amal perbuatan. Iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil arkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu membimbing umatnya dari alam kezaliman menuju alam yang terang benderang pada saat sekarang ini, yang selalu kita nikmati ajaran-ajaran beliau sampai nanti kita menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba atau umat-umat Nabi Muhammad yang diberikan beliau nanti syafaat kepada kita di akhirat kelak nanti. Maka marilah sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat ini kita memberikan khutbah kita, yaitu tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini sengaja diturunkan Allah di Mekah, yang dinamakan dengan surat Makkiyah. Di dalam Al-Quran yang 30 juz ini ada dua tempat yang diturunkan oleh Allah, yaitu ada namanya surat Madaniyah dan ada namanya surat Makkiyah. Yang surat Madaniyah itu diturunkan Allah di kota Madinah dan surat Makkiyah diturunkan Allah di kota Makkah. Jadi surat Al-Fatihah ini para ulama berpendapat ada beberapa macam. Ada yang mengatakan surat Al-Fatihah ini terdiri dari 7 ayat, dan ada juga yang mengatakan terdiri dari 6 ayat. Jadi bapak-bapak, jika nanti ada di kalangan masyarakat kita yang membaca surat Al-Fatihah 6 ayat, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, itu 6 ayat. Sedangkan kalau kita masukkan Bismillahirrahmanirrahim, itu terdiri dari 7 ayat. Itu sama-sama betul, sama-sama benar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah ini dinamakan dengan Al-Fatihah karena dia adalah surat pembuka daripada Al-Quran. Kata Rasulullah, siapa yang membaca surat Al-Fatihah maka dia sudah membaca 1 atau 30 juz daripada Al-Quran, karena yang terdapat di surat Al-Fatihah sudah tercantum di dalam surat Al-Fatihah semua yang terdapat yang 30 juz ini. Mulai dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu sudah ada dijelaskan di surat Al-Fatihah. Makanya Allah memberikan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat itu termasuk kepada rukun, salah satu rukun daripada sholat kita. Man la qara al-Fatihah falaysa sholat. Artinya apa? Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah pada sholatnya, maka sholatnya tidak sah.
Jadi yang menjadi tiang dalam surat itu adalah surat Al-Fatihah. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim ini ketika diturunkan Allah satu ayat dari bismillahirrahmanirrahim ini, semua bumi ini mendapat goncangan. Karena apa? Karena inilah salah satu ayat atau bacaan yang sangat-sangat mulia, karena ini adalah salah satu daripada ayat yang langsung menyebutkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahirabbil alamin ini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita memuji Allah, sedangkan pujian itu terdiri beberapa bagian, yaitu manusia dengan manusia itu sama-sama bisa memuji, tetapi tidak berkekalan. Sedangkan Allah memuji umatnya ada juga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah pernah memuji Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Yang berikutnya adalah kita memuji Allah tadi alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dari penjelasan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim ini yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dikasihinya semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, itu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dikasayanginya hanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itulah perbedaannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim daripada Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan nanti di hari kiamat. Ketika kita nanti di hari kiamat nanti, balasan amal kita akan dipertanggungjawabkan oleh diri kita masing-masing. Karena apa? Karena nanti di akhirat akan nafsi-nafsi memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan orang lain. Jadi perbanyaklah amal kita sewaktu berada di dunia. Karena apa? Karena di dalam surat As-Sajdah sudah Allah cantumkan misalnya nanti orang-orang yang menyesal. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana abasarna wa sami'na farji'na. Ya Allah, ya Tuhanku, kembalikanlah kami ke muka bumi semenit aja. Rabbana abasarna, kami melihat siksaanmu. Wa sami'na, kami mendengar teriakan-teriakan orang di neraka, katanya. Kembalikanlah kami ke muka bumi sebentar saja. Mungkin kalau dikembalikan orang-orang yang sudah meninggal sekarang, mungkin masjid kita ini full 24 jam, tidak pernah merasakan lapar. Karena apa? Karena dia sudah merasakan bagaimana siksaan Allah sekarang di dalam kubur. Jadi bagi orang-orang yang tenang, bagaimana doanya dalam kubur? Ya Allah, cepatkanlah hari kiamat ini. Karena apa? Karena bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, orang-orang sekarang di dalam kubur pagi dan petang akan ditiupkan oleh Allah nikmat daripada surga, bau daripada surga. Pagi satu kali, sore satu kali. Bagi orang-orang yang disiksa begitu juga bapak saudaraku sekalian. Pagi satu kali, sore satu kali. Jadi doa-doa orang yang apa? Orang-orang yang disiksa dalam kubur sekarang apa? Ya Allah, ya Tuhanku, lamakanlah hari kiamat ini. Sedangkan uapnya aja tidak tahan kami, apalagi nanti masuk ke dalam nerakamu. Itu doa-doa orang yang meninggal sekarang bapak saudara-saudara sekalian. Jadi Malik Yaumiddin ini nanti kita akan mendapatkan balasan amal yang kita perbuat di atas dunia ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu pula lah kami meminta pertolongan. Artinya di sini di dalam tafsirnya, di dalam tafsir Al-Jalalain disebutkan ini menyangkut dengan tauhid kita kepada Allah, penyembahan kita.
Tidak boleh kita pergi ke dukun untuk meminta sesuatu. Tidak perlu kita ke kuburan untuk meminta keberkahan. Yang hanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu pula lah kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, yang dua ayat yang terakhir ini Bapak-bapak, saudaraku sekalian, ini menyangkut dengan doa kita. Doa kita ini sangat-sangat bagus ketika kita selesai melaksanakan sholat. Kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Artinya apa? Kita diluruskan, mudah-mudahan kita diluruskan, akal kita, pikiran kita diluruskan Allah melalui apa? Melalui Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini Bapak-bapak, saudaraku sekalian, sudah tercantum yang ada di muka bumi ini, di muka bumi kita ini semua. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Aku tinggalkan dua pusaka kepada umatku, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Jika kita berpegang teguh kepada yang dua itu, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Itulah saudara-saudaraku sekalian dari penjelasan surat Al-Fatihah ini, sampai-sampai Allah memberikan kepada kita salah satu rukun sholat. Karena apa? Karena keistimewaan daripada Al-Quran ini sangat-sangat luar biasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kesempatan ini khutbah kita. Semoga apa yang khatib sampaikan dapat kita amalkan mulai hari ini sampai kita nanti menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل دعانا إنك سميع الدعاء وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
wal baqi ya'idukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.